Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ikhwan wa akhwati fillah, kelas 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran Ats-Tsaqafah Al-Islamiyah pada pertemuan yang kelima ini dengan tema saya harus mengislamkan akhlak saya. Alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tata cara bagaimana saya harus mengislamkan akidah dan mengislamkan ibadah. Tentunya itu adalah merupakan bekal untuk kita agar kehidupan kita semakin berkualitas hari ini hingga akhir hayat di kandung badan. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwati fillah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring dengan pertemuan kelima ini. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini adalah tentang budi pekerti atau akhlakul karimah. Apa pentingnya akhlakul karimah dalam diri kita? Kita simak penjelasan berikut ini. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, moral atau akhlak mulia adalah tujuan utama dari risalah Islam seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sebagai berikut. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 41 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahu fil ard aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahil 'aqibatul umur. Yang artinya yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Demikian juga Allah menyampaikan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Ikhwan wa akhwati fillah, akhlak mulia adalah bukti dan buah dari keimanan yang benar. Iman tidak berarti apa-apa jika tidak melahirkan akhlak. Hal ini disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya sebagai berikut.
Laisal imanu bitamanna, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman bukanlah angan-angan kosong, tetapi sesuatu yang terpatri di dalam hati dan dibuktikan oleh perbuatan. Hadis riwayat Ad-Dailami. Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah hakikat agama? Beliau menjawab, akhlak mulia. Beliau juga pernah ditanya, apakah hakikat kemalangan? Beliau menjawab, akhlak yang buruk. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwan wa akhwati fillah, akhlak mulia itu adalah memiliki kadar yang paling berat dalam timbangan manusia pada hari kiamat. Orang yang rusak akhlaknya dan buruk perbuatannya, maka garis keturunannya tidak bisa membantu apapun. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdi yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan manusia pada hari kiamat dari akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Ikhwan wa akhwati fillah, akhlak mulia adalah implementasi atau penerapan dari berbagai bentuk ibadah dalam Islam. Tanpa akhlak, ibadah hanya menjadi ritual dan gerakan yang tidak memiliki nilai dan manfaat. Allah Subhanahu wa taala juga menekankan tentang salat dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis riwayat At-Tabrani, malam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Artinya, apabila salat yang dikerjakan oleh seseorang tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia akan semakin jauh dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW menjelaskan juga tentang ibadah puasa. Idza kana yaumu shaumin ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Jika seorang di antara kamu berpuasa, maka tidak boleh mengatakan atau melakukan perbuatan kotor dan berkata keras. Apabila ada yang menghina atau menyerangnya, hendaknya ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan perihal ibadah haji dalam surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang artinya, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh melakukan rafath atau berkata dan berbuat yang kotor, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Rasulullah SAW juga menjelaskan, man hajja falam yarfud walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang melaksanakan haji dengan tidak melakukan rafath atau berkata dan berbuat kotor dan berbuat fasik, maka dia kembali dalam keadaan suci seperti pada hari baru dilahirkan oleh ibunya. Muttafaqun alaih. Ikhwan wa akhwati fillah, ada beberapa penting yang harus dimiliki oleh seseorang agar ia menjadi seorang muslim yang sejati dalam berakhlakul karimah. Di antaranya, yang pertama adalah menjauhi perkara-perkara yang syubhat atau masih tidak jelas perkara halal dan haramnya. Setiap muslim harus menjaga dirinya dari segala sesuatu yang haram dan berhati-hati terhadap hal-hal yang syubhat,
sebagai penerapan atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa fi syubuhat waqa fil haram. Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta' fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyya al-qalb, yang artinya perkara yang halal sangat jelas dan yang haram juga sangat jelas, sementara di antara keduanya adalah perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya, dan barang siapa yang menjerumuskan ke dalam syubhat, maka dia telah terjerumus dalam haram. Ibarat seseorang pengembala yang menggembalakan hewannya di sekitar kawasan terlarang. Ia nyaris masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap penguasa memiliki kawasan terlarang. Ketahuilah, kawasan terlarang bagi Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, dia adalah hati. Muttafaqun alaih. Jadi intinya ada 3 hukum yang disebutkan dalam hadis di atas, ikhwan wa akhwati fillah, yaitu yang pertama adalah halal, yang kedua hukum tentang haram, yang ketiga hukum tentang syubhat. Sedangkan masalah atau problematika ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, hukum yang memiliki dalil bolehnya, maka boleh diamalkan dalil bolehnya. Yang kedua, ya, hukum yang memiliki dalil pengharaman, maka dijauhi demi mengamalkan dalil larangannya. Yang ketiga, hukum yang terdapat dalil boleh dan haramnya sekaligus, maka inilah masalah mutasyabih atau yang masih samar. Menurut mayoritas ulama, yang dimenangkan adalah pengharamannya. Yang keempat, hukum yang disebutkan dalam hadis tersebut yang tidak terdapat dalil boleh, juga tidak terdapat dalil larangan. Maka ini kembali kepada kaidah hukum asalnya. Hukum asal ibadah adalah haram, sedangkan dalam masalah adat dan muamalah adalah halal dan boleh. Dalam perkara syubhat ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Yang dimaksud di sini adalah perkara disebut masih samar atau syubhat menurut sebagian orang, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kebanyakan orang tidak mengetahui perkara tersebut. Perkara syubhat ini sering ditemukan oleh para ulama dalam bab jual beli, karena perkara tersebut dalam jual beli amatlah banyak. Perkara ini juga ada sangkut pautnya dengan nikah, buruan, penyembelihan, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Sebagian ulama sampai-sampai melarang penggunaan kata halal dan haram secara mutlak, kecuali pada perkara yang benar-benar ada dalil tegas yang tidak butuh penafsiran lagi. Jika dikatakan kebanyakan orang tidak mengetahuinya, maka ini menunjukkan bahwa sebagian dari mereka ada yang tahu. Demikian kami ringkaskan dari perkataan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 4 halaman 291.
Ikhwan wa akhwati fillah, subhat bisa menjerumuskan dalam keharaman. Dalam hadis di atas disebutkan, barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di muka bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Hadis ini menunjukkan bahwa jika seseorang bermudah-mudahan dan seenak-enaknya saja dalam memilih yang ia suka, padahal perkara tersebut masih samar hukumnya, maka ia bisa terjerumus dalam keharaman. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, sebagaimana penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya, maka demikian pula manusia, ia tidak mampu mengendalikan dirinya dari terjerumus pada keharaman. Jika hal itu masih syubhat, hukumnya samar. Permisalan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis ini adalah permisalan yang begitu jelas dan mudah dicerna. Hadis ini menunjukkan wajibnya kita menjauhi perkara syubhat supaya tidak membuat kita semuanya terjatuh pada keharaman. Sifat-sifat penting berikutnya yang harus dimiliki oleh seseorang agar menjadi seorang muslim yang berakhlakul karimah. Yang kedua adalah menjaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ikhwan wa akhwati fillah, mata adalah sahabat sekaligus penuntun bagi hati. Mata mentransfer berita-berita yang dilihatnya ke hati, sehingga membuat pikiran berkelana karenanya. Karena melihat secara bebas bisa menjadi faktor timbulnya keinginan dalam hati. Maka syariat yang mulia ini telah memerintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan kita terhadap sesuatu yang dikhawatirkan menimbulkan akibat yang buruk. Menundukkan pandangan mata merupakan dasar dan sarana untuk menjaga kemaluan. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menyebutkan perintah untuk menahan pandangan mata daripada perintah untuk menjaga kemaluan. Di zaman sekarang ini sungguh berat memang fitnah yang ada di sekeliling kita. Ketika kita keluar rumah, maka kita segera dikepung dengan fitnah yang dapat menggoda pandangan kita ke arah yang haram. Bisa jadi ketika iman dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedang luntur, maka mudah kita untuk mengumbar pandangan dan syahwat kita itu dan melalaikan perintah Allah taala kepada kita. Ikhwan wa akhwati fillah, begitu beratnya menundukkan pandangan apalagi pada zaman sekarang ini, sehingga Allah pun membalas hambanya yang istiqomah melaksanakan perintahnya dengan pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "An-nadratu sahmun min sihami iblis, masmumatun faman tarakaha min khawfillahi athabahu jalla wa azza iman yajidu halawatahu fi qalbih." Memandang wanita adalah panah beracun dari berbagai macam panah iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan balasan iman kepadanya yang
terasa manis baginya. Hadis riwayat Al-Hakim. Semoga Allah Ta'ala memberikan keteguhan di dalam hati kita untuk dapat menjaga pandangan kita dari yang haram dan menjauhkan kita dari berbagai fitnah yang dapat merusak keimanan kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Iwan Wahatibillah. Sifat-sifat penting yang harus dimiliki oleh seseorang agar menjadi seorang muslim yang berakhlakul karimah. Yang ketiga adalah menjaga ucapan atau lisan, seperti ucapan yang tidak bermanfaat dan kotor, ghibah, mengadu domba, dan ungkapan jelek atau kata kasar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Hendaknya setiap kita senantiasa menjaga diri dari berbicara atau menuliskan komentar yang tidak jelas manfaatnya. Kita tidaklah berbicara kecuali dalam hal-hal yang memang kita berharap ada manfaatnya untuk agama kita. Ketika kita melihat bahwa sesuatu perkataan itu tidak bermanfaat, maka kita pun menahan diri dari berbicara, alias diam. Kalaupun itu bermanfaat, kita pun masih perlu merenungkan apakah ada manfaat lain yang lebih besar yang akan hilang jika saya tetap berbicara. Sampai-sampai ulama terdahulu mengatakan bahwa jika kita ingin melihat isi hati seseorang, maka lihatlah ucapan yang keluar dari lisannya. Ucapan yang keluar dari lisan seseorang akan menunjukkan kepada kita kualitas isi hati seseorang, baik orang itu mau mengakui atau tidak. Jika yang keluar dari lisan atau komentarnya atau statusnya hanyalah berisi ucapan-ucapan kotor, sumpah serapah, celaan, hinaan, makian, maka itulah cerminan kualitas isi hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagian orang bersikap ceroboh dengan memperhatikan apa yang keluar dari lisan dan komentar-komentarnya. Padahal bisa jadi ucapan lisan itu akan mencampakkan dia ke jurang neraka sejauh jarak timur dan barat. Betapa banyak kita ceroboh dalam memposting, berkomentar di sana-sini, namun tulisan-tulisan itu berbuah penyesalan. Kemudian kita pun harus sibuk mengklarifikasi ke sana dan ke sini, sibuk mencari-cari alasan agar bisa dimaklumi, juga sibuk meminta maaf atas perasaan saudara atau teman kita yang terluka atas komentar dan ucapan kita, sesuatu yang harusnya tidak terjadi ketika kita selalu menimbang dan berpikir atas setiap ucapan dan komentar yang hendak kita ucapkan dan kita tuliskan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Idza qumta fi salati fasalli salatan muwaddi' wa la takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas." Apabila kamu hendak mendirikan salat, maka hendaklah sholat seperti sholatnya orang yang hendak berpisah. Janganlah kamu mengatakan suatu perkataan yang akan membuatmu harus meminta maaf di kemudian hari, dan kumpulkanlah rasa putus asa dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis hasan. Betapa banyak kita men-share dan menuliskan berita-berita yang tidak atau belum jelas kebenarannya. Kemudian penyesalan itu datang ketika kita harus berurusan dengan pihak yang berwajib karena dampak buruk tulisan-tulisan kita di media sosial. Dan kemudian kita pun sibuk meminta maaf. Sama persis dengan nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut tadi. Sifat-sifat penting yang harus dimiliki seseorang agar menjadi muslim yang berakhlakul karimah berikutnya adalah malu.
Maksudnya senantiasa memiliki rasa malu dalam setiap kondisi, tetapi tidak menghalangi keberaniannya untuk menyatakan kebenaran. Malu adalah sifat terpuji dan merupakan akhlak yang mulia. Sifat malu merupakan benteng dari perbuatan-perbuatan buruk. Jika rasa malu telah hilang pada seseorang, maka berbagai keburukan akan ia lakukan, seperti membunuh, berzina, durhaka kepada orang tua, dan lain sebagainya. Imam An-Nawawi menjelaskan, hakikat malu adalah perangai yang mendorong seseorang meninggalkan perbuatan jelek dan mencegah seseorang dari meninggalkan hak-hak orang lain. Malu adalah akhlak yang utama dan merupakan perhiasan manusia. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dalam Madarijus Salikin, kuatnya sifat malu tergantung kondisi hidup hatinya. Sedikit sifat malu disebabkan oleh kematian hati dan ruh, sehingga semakin hidup hati, maka sifat malu pun tambah sempurna. Begitu juga, beliau juga mengatakan sifat malu tergantung kepada pengenalannya terhadap Robnya. Malu ada dua macam. Ibnu Rajab menjelaskan, ketahuilah malu itu ada dua macam. Pertama, malu yang menjadi karakter dan tabiat bawaan. Dia tidak diusahakan. Ini merupakan salah satu akhlak mulia yang Allah anugerahkan pada seorang hambanya. Rasulullah SAW bersabda, Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Malu jenis ini akan menghalangi seseorang dari perbuatan buruk dan akhlak yang rendah, serta mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang mulia. Kedua, malu yang diperoleh dari mengenal Allah dan mengenal keagungannya, kedekatannya dengan para hambanya, dan karena keyakinan mereka tentang maha tahunya Allah, melihat pandangan khianat dan sesuatu yang terpendam dalam dada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Shadaqallahul azim. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan pada apa yang disembunyikan oleh hatinya. Malu jenis ini bagian dari buah iman yang dimiliki seorang hamba, bahkan termasuk derajat ihsan yang paling tinggi. Keutamaan-keutamaan sifat malu. Ikhwan wa akhwati fillah, malu merupakan salah satu dari sifat Allah Azza wa Jalla yang mulia yang terdapat dalam hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala maha malu dan maha dermawan. Dia malu terhadap hambanya yang menengadahkan tangan kepadanya, lalu tangan itu kembali turun hampa, tidak dikabulkan doanya. Hadis riwayat Abu Daud dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Kita menetapkannya sifat malu, sifat-sifat Allah yang lain. Malu merupakan sunnah para nabi dan rasul. Dalam As-Sahibain dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi sifat malunya daripada seorang gadis pingitan yang lembut dalam kamar. Malu merupakan bagian dari keimanan sebagaimana hadis As-Sahihain dari hadis Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan Rasulullah SAW melewati seorang Ansar yang sedang menasihati saudaranya tentang sifat malu, sehingga seakan-akan dia berkata, malu itu membahayakanmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, Da'hu fa innal haya minal iman.
biarkanlah dia. Sebenarnya sifat malu itu bagian dari keimanan. Hadis riwayat Bukhari. Malu adalah suatu perangai yang menghasilkan sifat terpuji dan pengaruh yang baik. Sifat malu ajarkan kepada ketaatan pada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sungguh sifat malu benar-benar merupakan tameng bagi seorang dari perbuatan buruk, maka pupuklah rasa malu tersebut agar hati selalu terjaga dan tidak terjerumus dalam perbuatan yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam Madarij Salikin, sebagian orang arif mengatakan hidupkanlah rasa malu dengan berkumpul bersama orang-orang yang memiliki rasa malu. Hidupkanlah hati dengan kemuliaan dan rasa malu. Jika gagal dari hati, maka di dalamnya tidak ada yang tersisa. Rasa malu telah menghalanginya untuk membuat kedustaan atas nama Rasulullah SAW karena malu jika dituduh sebagai pendusta. Orang-orang yang memiliki rasa malu dengan sesama tentu akan menjauhi segala sifat yang tercela dari berbagai tindak tanduk yang buruk. Karenanya orang tersebut tidak akan suka mencela, mengadu domba, menggunjing, berkata-kata jorok, dan tidak akan terang-terangan melakukan tindakan maksiat dan keburukan. Rasa takut kepada Allah mencegah kerusakan sisi batin seseorang, sedangkan rasa malu dengan sesama berfungsi menjaga sisi lahiriah agar tidak melakukan tindakan buruk dan akhlak yang tercela. Karena itu orang yang tidak punya rasa malu itu seakan tidak memiliki iman. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya salah satu perkataan yang telah diketahui oleh manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, perbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Ada beberapa pendapat ulama mengenai penafsiran perintah berbuatlah sesukamu dalam hadis ini. Diantaranya pertama, perintah tersebut mengandung arti peringatan dan ancaman. Maksudnya jika engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah apa saja sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan yang setimpal dengan perbuatanmu itu, baik di dunia maupun di akhirat atau kedua-duanya. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Berbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Fussilat ayat 40. Yang kedua, penafsirannya adalah perintah tersebut mengandung arti penjelasan. Maksudnya, barang siapa tidak memiliki rasa malu, maka ia berbuat apa saja yang ia inginkan, karena sesuatu yang menghalangi seseorang untuk berbuat buruk adalah rasa malu. Jadi, orang yang tidak malu akan larut dalam perbuatan keji dan mungkar, serta perbuatan-perbuatan yang dijauhi orang-orang yang mempunyai rasa malu. Bagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda, Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatawwa'u maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta kepadaku dengan sengaja, hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda beliau di atas bentuknya berupa perintah. Namun maknanya adalah penjelasan bahwa barang siapa berdusta terhadapku, ia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Yang ketiga, perintah tersebut mengandung arti pembolehan. Imam Nawawi rahimahullah berkata, perintah tersebut mengandung arti pembolehan. Maksudnya, jika engkau akan mengerjakan sesuatu, maka lihatlah. Jika perbuatan itu merupakan sesuatu yang menjadikan engkau tidak merasa malu kepada Allah Azza wa Jalla dan manusia, maka lakukanlah. Jika tidak,
maka tinggalkanlah. Berbahagialah bagi orang yang memiliki rasa malu. Betapa bahayanya jika malu telah pergi dari dirimu. Sebaik-baik malu adalah malu kepada Allah Ta'ala. Sifat-sifat penting yang harus dimiliki oleh seseorang agar menjadi seorang yang berakhlakul karimah adalah memiliki sifat lapang dada, sabar, dan tenang. Hal ini diterangkan dalam surat Az-Zumar ayat 10, An-Nur ayat 22, dan Asy-Syu'ara ayat 43. Bidik hatimu dengan rasa sabar dan ikhlas agar mudah bagimu menyimpan hal-hal yang tidak mengenakan. Karena jika kamu terbiasa memperhatikan hatimu dengan penuh sabar dan ikhlas, maka disitulah kamu akan selalu legowo dan lapang dada atas hal buruk yang telah Allah gariskan menjadi takdirmu. Ketika hatimu sudah terbiasa sabar, maka sebesar apapun masalah yang datang kepadamu tidak akan serta-merta kamu keluhkan. Sesedih apapun rasa yang melanda, kamu tentu akan tetap baik-baik saja menjalani hidupmu jika dari awal sabar sudah menjadi andalanmu dalam menjaga hati. Begitu juga dengan keikhlasan, tatkala hatimu sudah terbiasa dengan rasa ikhlas, maka tentu seburuk apapun hal yang datang tidak akan membuatmu lemah dan menyerah. Ketika ikhlasmu sudah mengurus hatimu, maka pasti masalah sesulit apapun yang datang menyapamu, tentu kamu akan tetap tenang, karena keyakinanmu pasti kepada Allah selalu tinggi. Bukan cuma itu, kamu akan dengan mudah berlapang dada tanpa tapi, tatkala dari awal sudah mampu membidik hatimu dengan sabar dan ikhlas. Maka dari itu, sesulit pelatihan hati dengan rasa sabar dan ikhlas, jangan pernah kamu menyerah. Karena sungguh belajar bersabar dan ikhlas itu memang sangat berat batin. Tidak peduli dalam keadaan paling menyiksa sekalipun, pasti kamu akan tetap baik-baik saja jika sabar dan ikhlasmu selalu terjaga. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah pada keadaan, meski hal tersebut sangat menyakitimu. Kamu harus tetap kuat menekan hatimu untuk bisa bersabar dan ikhlas, sebab tidak peduli dalam keadaan yang paling menyiksa sekalipun, dalam masalah yang amat besar sekalipun, pasti kamu akan tetap baik-baik saja jika sabar dan ikhlasmu senantiasa mengurus hatimu. Semua hal di atas tidak mengenakan, semua hal tidak mengenakan bisa membuatmu tetap tenang tatkala sabar dan ikhlasmu memenuhi hati. Jadi penting bagi kita untuk belajar caranya menenangkan hati dengan kesabaran dan keikhlasan. Lebih-lebih kamu yang saat ini tengah dalam takdirnya yang tidak kamu sukai, karena saat kamu bersabar dan ikhlas, maka disitulah kamu akan tetap tenang. Agar kita memiliki hati yang lapang, sabar, dan menerima kenyataan dengan rasa syukur, bahkan bisa memaafkan setiap kesalahan orang lain dengan lapang dada, adalah di antara ciri hati yang rendah hati. Lalu, bagaimana kita menyadari diri jika kita sudah berlapang dada terhadap setiap keadaan dalam hidup kita? Pertama, berhenti merasa kurang. Yang kedua, menerima keadaan diri apa adanya. Yang ketiga, percaya bahwa kita akan menemui kesempatan yang sama. Keempat, tidak mengeluh dan menuntut. Yang kelima, tidak meratapi,
tapi mau mencoba lagi. Sifat-sifat penting yang harus dimiliki oleh seseorang agar memiliki akhlakul karimah adalah kejujuran. Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong. Misalnya dengan berkata apa adanya. Jujur juga bisa diartikan tidak curang. Misalnya dalam permainan dengan mengikuti aturan yang berlaku. Jujur berarti tulus atau ikhlas. Sementara kejujuran adalah sifat atau keadaan jujur, ketulusan hati, kelurusan hati. Kejujuran menjadi satu di antara sifat terpuji. Semua agama mengajarkan pemeluknya untuk senantiasa memiliki sifat jujur. Dunia akan menjadi lebih indah dan damai andai lebih banyak orang-orang yang bersifat jujur di muka bumi ini. Hal itu bisa dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Kamu tentu juga bisa memberikan kontribusi atau masukan. Tak peduli berapa usiamu, apa jenis kelaminmu, atau dari mana kamu berasal, dari lingkungan yang seperti apa, kamu bisa menerapkan gaya hidup jujur dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini kumpulan kata-kata mutiara, walaupun ini adalah pernyataan non-muslim tentang kejujuran, yang bisa mengingatkan dirimu betapa sifat jujur merupakan sifat yang sudah selayaknya kita miliki sebagai umat manusia. Bagaimana dengan kita yang muslim? Satu, kejujuran adalah hadiah yang sangat mahal dan jangan mengharapkannya dari orang yang murahan. Yang kedua, menjadi jujur mungkin tidak membuat Anda memiliki banyak teman, tetapi itu akan selalu membuat Anda menjadi teman yang tepat. Yang ketiga, kejujuran seringkali sangat sulit. Kebenaran seringkali menyakitkan, tapi kebebasan yang dapat dibawanya layak untuk dicoba. Keempat, tidak peduli seberapa polos seorang wanita, jika kebenaran dan kejujuran tertulis di wajahnya, dia akan menjadi cantik. Mari katakan yang sebenarnya kepada orang-orang. Ketika orang bertanya, bagaimana kabarmu? Terkadang beranilah menjawab dengan jujur. Yang keenam, tanpa keberanian kita tidak bisa mempraktikkan kebajikan lain dengan konsistensi. Kita tidak bisa baik, benar, penyayang, murah hati, atau jujur. Jika tidak benar, jangan lakukan itu. Jika itu benar, maka lakukan itu. Sumber nyata sukacita batin adalah tetap benar dan jujur. Yang kesembilan, mengatakan yang sebenarnya dan membuat seseorang menangis lebih baik daripada berbohong dan membuat seseorang tersenyum. Kesepuluh, kejujuran plus cinta akan membantu Anda melewati sebagian besar situasi. Bagaimanakah dengan kita? Mereka yang non-muslim saja, mereka menjunjung tinggi kejujuran. Apalagi Rasulullah SAW sebagai orang yang paling jujur dan menjadi qudwah hasanah kita semuanya, selalu menanamkan kejujuran dalam kehidupannya. Dan kejujuran ini adalah merupakan bukti keimanannya. Mereka saja yang non-muslim menjunjung tinggi tentang kejujuran, apalagi kita yang memiliki Allah dan memiliki Rasulullah yang telah mengajarkan kita betapa mulianya sifat jujur. Sudah jujurkah kita? Islam adalah agama yang mulia. Islam mengajarkan pada seluruh pengikutnya untuk selalu jujur dalam setiap keadaan. Islam juga mengharamkan sifat dusta dan mencela perbuatan dusta. Oleh karena itu, di dalam banyak ayat dan juga hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah dan Rasulnya menjelaskan keharaman dusta. Di antara dalil yang menunjukkan buruknya sifat dusta dan mulianya sifat jujur adalah
dalam firman Allah Ta'ala sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 119. Begitu pula sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian wajib berlaku jujur. Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan, ketakwaan, dan sesungguhnya ketakwaan akan mengantarkan kepada surga. Jika seorang senantiasa berlaku jujur dan selalu berusaha untuk jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq atau yang sangat jujur. Kalian harus menjauhi kedustaan. Sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada perbuatan dosa, dan sesungguhnya dosa itu akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang senantiasa berdusta dan selalu berusaha untuk berdusta, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang kadzab atau suka berdusta. Rasulullah SAW juga mengatakan, ayatul munafiq salasun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada 3, yaitu jika dia berbicara dia dusta, jika dia berjanji maka dia mengingkarinya, dan jika dia dipercaya maka dia berkhianat. Keutamaan orang yang memiliki sifat jujur, dia akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Rasulullah SAW bersabda, tinggalkan apa-apa yang meragukanmu dengan mengerjakan apa-apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan, dan sesungguhnya kedustaan akan mengantarkan pada keraguan-raguan atau kebingungan. Dia akan mendapatkan keberkahan dalam jual belinya. Seorang yang jujur di dalam kesehariannya dengan orang lain maka akan mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar atau memilih selama mereka belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan saling menjelaskan, maka mereka akan diberkahi di dalam jual beli mereka. Apabila mereka berdusta dan saling menyembunyikan cacat, maka akan dilenyapkan keberkahan jual beli mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa keberkahan dalam jual beli bisa didapatkan dengan kejujuran. Akan mendapatkan kesyahidan jika dia memintanya dengan jujur. Pada saat sekarang ini sangat susah untuk bisa menjadi orang yang mati dalam keadaan syahid di medan pertempuran, karena syarat untuk berjihad sangatlah banyak dan tidak sembarangan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan keutamaan jihad untuk orang-orang yang menginginkan mati dalam keadaan syahid, jika orang tersebut memiliki niat yang ikhlas dan jujur dari hatinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan syahid dengan jujur, maka Allah akan menjadikannya berkedudukan seperti orang-orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas kasurnya. Surga dan orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan surga atas kejujuran seseorang selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 119 yang artinya Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur kejujuran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah. Itulah keberuntungan yang paling besar.
Cara berikut adalah cara melatih kejujuran. Ikhwan wa akhwati fillah, untuk mencapai derajat as-siddiq atau orang-orang yang sangat jujur tidaklah mudah. Seseorang harus melatih dan mempraktikkan kejujuran dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Jika kita perhatikan, sifat dusta kebanyakan muncul karena kecintaan seseorang terhadap dunia. Untuk mendapatkan dunia, banyak orang yang berdusta dan melupakan akhiratnya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, apabila engkau ingin bersama orang-orang yang jujur, maka engkau wajib berzuhud terhadap dunia dan menahan diri dari mengikuti orang kafir. Begitu indahnya agama Islam, mengajarkan pada pemeluknya untuk selalu berlaku jujur dan hanya boleh berdusta pada keadaan-keadaan tertentu saja yang dibenarkan syariat. Berbeda dengan beberapa kelompok sesat yang mengatasnamakan diri mereka Islam, sebagian mereka memperbolehkan dan menghalalkan berdusta, seperti yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Syiah. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ikhwanu akhwati fillah, itulah penjelasan yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Untuk pembahasan berikutnya, insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khairan katsiran atas kebersamaan ini. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semuanya orang-orang yang memiliki akhlakul karimah, dan kelak kita akan berjumpa dengan Allah dan Rasulullah SAW karena kita berakhlakul karimah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah dengan baik. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.